Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Taskia Rahmani dengan NIM 2286206256 dari kelas 4D Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Tangerang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang memahami, merumuskan, dan menyusun CP, TP, dan ATP. Tugas ini dilakukan untuk memenuhi ujian semester pada mata kuliah Perencanaan Pembelajaran dengan dosen Bapak Nurul Mutakin MPD. Memahami capaian pembelajaran. Pada modul kurikulum Merdeka, kita sudah mempelajari mengenai capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran adalah kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik dalam satu fase. Capaian pembelajaran ini ditetapkan oleh pemerintah. Untuk memandu kegiatan pembelajaran sehari-hari, CP perlu diuraikan menjadi tujuan pembelajaran yang operasional dan konkret. Perencanaan pembelajaran ini merupakan bagian dari kurikulum operasional satuan pendidikan. Proses berpikir dalam merencanakan pembelajaran dapat digambarkan menjadi 4 tahap, yaitu yang pertama memahami CP, kedua merumuskan tujuan pembelajaran, ketiga menyusun alur tujuan pembelajaran, dan yang keempat merancang pembelajaran. Pada video ini, kita akan mempelajari tahap pertama, yaitu memahami CP. Capaian pembelajaran disusun dalam bentuk fase. Satu fase sama dengan 1-3 tahun. Jadi, fase tidak sama dengan kelas. Fase merupakan kompetensi. Sedangkan kelas menunjukkan kelompok berdasarkan usia. Maka dari itu, dalam menentukan pembelajaran satu fase, pendidik hendaknya melakukan kolaborasi dan komunikasi dengan rekan pendidik atau guru yang sama-sama mengajar pada satu fase yang sama. Sebagai contoh, CP pada fase A berlaku pada kelas 1 dan kelas 2. Saat merancang pembelajaran, peserta didik atau guru kelas 1 dan 2 melakukan kolaborasi dan komunikasi serta berdiskusi tentang batasan kompetensi. Dengan begitu, kompetensi pembelajaran yang akan dicapai peserta didik dapat dipelajari secara berkesinambungan. Pendidik juga saling berkomunikasi terkait karakteristik peserta didik di setiap jenjang. Untuk memahami rancangan pembelajaran ada 4 langkah, yaitu yang pertama memahami rasional. Pada tahap ini, menjelaskan pentingnya mempelajari sebuah mata pelajaran dan kaitannya dengan profil Pancasila. Untuk memahami dan menyelesaikan bagian ini, kita dapat menggunakan kalimat pemantik sebagai berikut. Yang kedua adalah memahami tujuan, menjelaskan kemampuan atau kompetensi yang dituju peserta didik di mata pelajaran. Pada tahap ini kita dapat menggunakan kalimat pemantik yaitu seperti berikut. Kemudian yang ketiga yaitu memahami karakteristik, yaitu menjelaskan apa yang dipelajari dalam mata pelajaran tersebut serta elemen-elemen yang membentuk mata pelajaran. Pada tahap ini kita dapat menggunakan kalimat pemantik sebagai berikut. Lalu yang keempat yaitu capaian per fase. Menjelaskan kompetensi yang harus dicapai dalam satu fase. Kita dapat menggunakan kata pemantik sebagai berikut. Maka dalam menentukan capaian pembelajaran, sebaiknya guru saling berkolaborasi antara guru lainnya. Misalnya guru kelas 1 dan kelas 2 itu saling berkomunikasi untuk mencapai kompetensi yang diinginkan. Jadi, pemahaman terhadap capaian pembelajaran sangat penting untuk memberikan layanan pembelajaran yang mendalam dan bermakna bagi peserta didik. Setelah mempelajari naskah memahami capaian pembelajaran, sekarang mari kita praktikkan pada salah satu mata pelajaran Bahasa Indonesia fase C. Perlu diingat bahwa contoh ini dapat dilakukan pada mata pelajaran lain, karena prinsip dan proses berpikir yang digunakan tetap sama. Mari mulai dengan langkah pertama yaitu memahami rasional. Dimulai dari memahami mengapa peserta didik perlu mempelajari mata pelajaran ini.
Rasional mata pelajaran terdiri atas definisi mapel, kemudian fungsi, dan ruang lingkup. Dari teks ini dapat ditarik kesimpulan bahwa mapel bahasa Indonesia penting dipelajari karena ruang lingkup yang dibahas dalam mapel bahasa Indonesia memiliki keterkaitan dengan kehidupan sehari-hari, baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial. Selanjutnya, memahami apa fokus utama yang ingin dicapai dari mata pelajaran ini. Pada paragraf ini, fokus utama dalam pelajaran bahasa Indonesia yaitu kemampuan literasi, berbahasa, dan berpikir. Dan peserta didik mampu berpikir kritis, kreatif, serta imajinatif. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana mapel ini dapat berperan dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dengan mengembangkan potensi yang dibahas dalam mapel bahasa Indonesia, siswa mampu bersastra dan berpikir diharapkan membentuk peserta didik yang memiliki kemampuan literasi tinggi dan berkarakter Pancasila. Kegiatan ini juga mengasah peserta didik agar dapat berakhlak mulia, kreatif, dan memiliki empati yang tinggi di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita ke tahap kedua, yaitu memahami tujuan pembelajaran. Kompetensi apa saja yang perlu dimiliki oleh peserta didik untuk sampai capaian pembelajaran di akhir fase. Kalian bisa cari kata kerja operasional atau KKO pada kalimat-kalimat awal di tujuan pembelajaran bahasa Indonesia. Dengan begitu, akan lebih mudah bagi kalian untuk mengetahui kompetensi apa saja yang ingin dicapai. Tahap ketiga adalah mempelajari karakteristik mata pelajaran. Pertanyaannya yaitu, apa sajakah karakter serta elemen dari mata pelajaran ini? Mata pelajaran bahasa Indonesia adalah mata pelajaran yang mengajak siswa untuk meningkatkan kepercayaan diri sebagai komunikator serta berbahasa dengan sopan dan baik dan bisa berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Ada 4 elemen dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu menyimak, kemudian yang kedua membaca dan memirsa, ketiga berbicara dan presentasi, dan yang keempat itu menulis. Pada elemen di atas, pembelajaran bahasa Indonesia memiliki tahapan dalam menilai keterampilan siswa, dan masing-masing tahapan itu saling berkesinambungan. Tahap terakhir yaitu mempelajari capaian per fase. Dalam bagian ini kita dapat mencari tahu mengenai 1. Apa yang akan dipelajari di fase ini, 2. Kata kunci apa yang penting dalam CP. Ibu bapak dapat menandai kata kunci di fase yang ibu bapak pelajari dan kerjakan. Dari paragraf di samping, peserta didik memiliki kemampuan berbahasa untuk berkomunikasi dan bernalar sesuai dengan tujuan dan konteks sosial. Artinya, pembelajaran harus bersifat kontekstual dan dikaitkan dengan keseharian murid. Kemudian, murid perlu diberi tantangan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Pada tabel elemen, kita bisa melihat lebih rinci kompetensi dari ruang lingkup yang akan dipelajari di fase tersebut. Jika diperlukan, pendidik bisa mempelajari fase sebelum atau sesudah untuk membantu melihat kesinambungan antar fase. Perlu Bapak dan Ibu ketahui bahwa proses merumuskan capaian pembelajaran ini juga melibatkan para guru. Maka, sebagai orang yang terlibat langsung di lapangan, umpan balik dari kita sangat dibutuhkan oleh pemerintah. Tahap kedua yaitu merumuskan tujuan pembelajaran. Pada video kali ini, saya menggunakan alternatif 2 mata pelajaran Bahasa Indonesia fase C. Untuk menentukan tujuan pembelajaran, di sini kita harus menggunakan kata kunci pada CP. Kata kunci pada CP biasanya diambil dari kata kerja operasional atau KKO. Untuk tingkat sekolah dasar, KKO terdapat di ranah kognitif pada C1 hingga C3. Perlu diingat bahwa contoh ini dapat dilakukan pada mata pelajaran lain karena prinsip dan proses berpikir yang dilakukan tetap sama. Tujuan pembelajaran dirumuskan dengan menganalisis kompetensi dan ruang lingkup materi pada CP. Yang pertama,
mengidentifikasi kata kunci pada CP yang berkaitan dengan kompetensi dan ruang lingkup materi. Seperti contoh pada tabel elemen menyimak, teks yang berwarna kuning adalah kompetensi dan teks yang berwarna pink adalah ruang lingkup materi. Pengelompokan dilakukan pada elemen-elemen berikutnya. Yang kedua, mengelompokkan hasil identifikasi kompetensi dan ruang lingkup materinya. Pada kelompok kompetensinya yaitu yang pertama menganalisis informasi, yang kedua mengidentifikasi ciri objek. Sedangkan ruang lingkup materinya yaitu 1. Fakta, 2. Prosedur, 3. Teks informasi, dan 4. Teks fiksi. Kemudian yang ketiga merumuskan tujuan pembelajaran. Setelah mendapatkan kata kunci kompetensi dan ruang lingkup materi, kita dapat membuat tujuan pembelajaran. Contohnya seperti teks berikut. Tahap ketiga yaitu menyusun alur tujuan pembelajaran. Pada tahap ini memiliki beberapa langkah. Langkah pertama yaitu pembelajaran perlunya kolaborasi antar pendidik yang mengajar dalam fase yang sama. Hal tersebut perlu dilakukan untuk menjaga agar tujuan pembelajaran tetap berkesinambungan. Untuk menyusun ATP mata pelajaran Bahasa Indonesia fase C, maka guru kelas 5 dan kelas 6 perlu duduk bersama untuk diadakannya diskusi dan kolaborasi. Kemudian langkah kedua, menyusun tujuan pembelajaran secara logis dan runtun dari kompetensi yang tingkat fondasi ke kompetensi yang lebih tinggi. Jika dikaitkan dengan mata pelajaran, pemaparan materi dapat dimulai dari materi yang lebih mudah dan sederhana terlebih dahulu, baru kemudian ke materi yang lebih sulit dan kompleks. Dan langkah yang ketiga, berdasarkan rumusan tujuan pembelajaran, tentukan jumlah jam pembelajaran yang diperlukan. Sebagai contoh, TP untuk mencapai suatu kompetensi yaitu 120 menit, kemudian keterampilan 480 menit, dan sikap 120 menit. Itu saja video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.